Yang berikutnya, nah ini yang seperti set infus, ini disebut apa? Mereknya itu Medifix, itu mereknya. Merek saya nggak jualan merek sebenarnya. Atau disebut manometer air atau manometer line, manometer line. Ini ada yang dijual ya, ini yang tadi saya bilang merek Medifix. Jadi dia udah seperti ini, sudah terangkai dengan 3-way-nya, ada 3 jalur. Tapi kalau misalnya tidak ada, kita bisa menggunakan infus set. Terus nanti disambungkan pakai 3-way, kita bikin 3 jalur. Jadi kita butuh infus setnya ada 3. Ya, ada 3 ya. Sama ini. Cuma ininya nih susah nih, dapatnya dari mana nih yang kayak gini. Harus ada khusus nih konektor kayak gini. Kan ini seperti infus set tapi ujungnya harus yang kayak gini, gitu ya. Nah ini tadi namanya apa? Manometer line. Manometer line ini ada 3 line. Line pertama ini yang nanti akan dipasangkan ke pasien. Line kedua ini yang nyambung ke cairan. Line ketiga ini yang masuk ke, ini namanya Medifix scaler atau manometer scaler. Berarti alat berikutnya adalah Medifix scaler atau manometer scaler. Medifix itu merek yang menyebutin terus. Manometer scaler. Terus kita butuh 3-way. Di sini. Selanjutnya kita butuh ini namanya water pass. Water pass ini nanti tujuannya saat kita meleveling. Leveling itu artinya kita mensejajarkan titik 0 dari alat dengan titik 0-nya pasien menggunakan water pass. Di manometer scaler ini ada juga ini apa ini apa ini disebutnya Pak? Jarum. Tanda panah. Masa jarum ya? Ya inilah. Sebenarnya dia udah ada ininya saat kita ini kan ada buat ngelok ya. Saat dia ngelok gini ini nilainya 0. Nanti ini bisa disejajarkan di titik 0 pasien. Tapi kadang ini ada yang udah patah, ada yang ininya udah somplak. Jadi dia suka nggak pas titik 0-nya, kita bisa pakai water pass. Gitu ya. Water pass ini dari selang diisi air, boleh nanti airnya ditambahin betadin biar kelihatan warnanya. Atau kalau di bahan bangunan, tukang bangunan pipa U itu buat meleveling, karena sifat air itu dia selalu sama rata. Jadi nanti menyamaratakannya pakai water pass. Selanjutnya kita butuh bengkok, terus kita butuh spade 5 cc atau 10 cc. Kemudian kita butuh alkohol swab dan kita butuh hand sanitizer atau disinfektan. Nah itu peralatannya. Selanjutnya kita akan melakukan tindakannya ke pasien. Tentunya kita harus kontrak dulu ke pasiennya, menjelaskan rencana tindakannya apa. Terus perkenalan, salam. Jangan lupa kita identifikasi pasien. Jangan sampai salah pasien meskipun di ICU. Kita lakukan identifikasi saat pasien sadar. Kalau pakai ETT dia nggak bisa ngomong, jadi kita harus panggil teman kita untuk mencocokkan nama dan tanggal lahir. Setelah kita kontrak udah, identifikasi sudah, CVC udah dipasang, berarti inform consent CVC sudah ya Pak. Kita langsung cuci tangan 6 langkah. Cuci tangan 6 langkah. Tadi jangan lupa saya satu lagi kurang handscoon ya, sarung tangan lupa. Setelah cuci tangan, kita menggunakan handscoon. Nah ini ceritanya dia belum dirangkai, jadi masih masing-masing. Yang pertama kita harus menyambungkan manometer line. Jadi ini disambungkan ke cairan, dicoblos ke cairan. Kemudian kita pasang yang ke bagian Medifix scaler ataupun manometer scaler dipasang. Lalu kita isi cairan yang ke arah pasien dan pastikan tidak ada udara. Jadi kita mainkan di 3-way. Berarti tutup ke arah scaler ya. Tutup ke arah scaler. 3-way-nya menyambungkan cairan dan ke pasien. Kita gunakan bengkok
kita priming, jadi diisi cairan sampai dipastikan tidak ada udara. Setelah tidak ada udara, kita akan sambungkan ke CVC. Kita menggunakan alcohol swab. Jadi kita swab dulu di disinfektan, kemudian sambungkan ke bagian apa, Pak? Distal. Setelah kita sambungkan ke bagian distal, kita buka three-way-nya. Kemudian ini di sini ada klaimnya juga dibuka. Kemudian kita pastikan alirannya lancar. Untuk memastikan aliran lancar bisa dengan tetesan gini, atau misalnya dia tidak lancar, tadi kita udah siapkan spade, kita bisa lakukan flushing dengan spade. Nah, setelah kita memastikan lancar, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran CPP. Nah, sebelum melakukan pengukuran, kita harus melakukan leveling. Ya, untuk melakukan leveling, tentukan dulu titik zeronya pasien. Jadi posisikan dulu senyaman mungkin pasiennya. Kalau pasien-pasien di ICU itu kan harus head up ya, 30-45. Ya, kita posisikan head up 30-45, kemudian kita akan mencari titik nol atau apa namanya istilahnya posisinya plebostasis aksis. Kita mencari plebostasis aksis, yaitu dengan cara kita mengukur di ICS berapa? ICS 4. Jadi dari tulang clavicula, kita raba tulang clavicula, kita turun ke bawah 1, 2, 3, 4, ICS 4, kita tarik garis ke mid aksila. Boleh ditandai, kasih tanda silang, atau kita ciriin lah di sebelah mana. Nah, lalu kita sejajarkan tadi jarum ini yang sudah di titik 0 disejajarkan di garis mid aksila ICS 4 tadi. Yang menyesuaikan adalah alatnya. Misalnya dia kurang tinggi atau kurang rendah atau kurang tinggi, ini yang dinaik turunkan, gitu ya. Nah, kalau ininya rusak, tadi pakai water pass. Ini. Jadi kita sejajarkan air di sini, kita cari nilai nolnya pasien. Jadi ini bisa naik, bisa turun sesuai. Nah, kalau sudah pas di ICS 4 mid aksila, kita melihat ke sini. Posisi airnya ada di mana? Air yang ada di sini. Kita di titik 0. Kalau misalnya dia kurang naik, kita bisa naikkan. Kalau dia kurang turun, kita bisa turun. Gitu. Ini kalau pakai water pass. Nah, setelah kita leveling, ini istilahnya leveling, baru kita akan mulai mengisi ini line yang di scaler. Caranya 3-way. Ini kita tutup ke arah pasien, tutupnya ke arah pasien, sambungkan dari cairan ke scaler. Terus kita isi, ini dibuka rollernya, kita isi airnya naik sampai ke 25 cm. Nah, ini kadang kan suka kelebihan. 25 sampai 30 boleh. Tapi kalau bisa di 25 pas, 25 cm. Setelah nyampe 25, rollernya ditutup lagi. Kemudian sekarang kita harus membuka dari scaler ke pasien, artinya tutup ke cairan. Jadi kita tutup ke cairan, kita mulai sambil melihat di scaler mata kita kalau bisa sejajar dengan air undulasi ini. Jadi kita tutup ke cairan. Saat kita tutup ke cairan, air di sini turun. Nah, sampai dia di angka tertentu, saat dia pas sama sejajar, dia akan berhenti. Nah, dia nanti akan ada undulasi naik turun, ngikutin denyut jantung, gitu ya. Nah, disitulah kita mulai melihat nilainya berapa. Sambil kita melihat pergerakan dada pasien, kita mengukurnya itu adalah di akhir ekspirasi pasien. Jadi kan dadanya kelihatan tuh,
tarik nafas sama buang nafas. Saat di akhir ekspirasi undulasinya di berapa, itulah nilai CVP pasien. Misalnya di sini 18, artinya nilai CVP-nya 18 cm H2O. Cm H2O. Karena ini kan pakai manometer, pakai air. Normalnya? Nah, normalnya kalau orang normal, manusia normal sehat Pak itu 3 sampai 8 ya cm H2O ya. Nah, itu bisa dikonversi ke mmHg Pak. Kalau pakai transducer ke mmHg, nilainya lebih tinggi yang cm H2O. Kalau sudah selesai, ini tidak perlu kita lepas karena nanti akan ada pengukuran berikutnya. Cukup kita memposisikan freeway-nya ditutup ke semua arah. Kalau nutup semua arah begini 45 ya, posisi 45 ya. Kalau dia begini kan nutupnya cuma ke sini. Kalau gini nutupnya cuma ke sana. Ini nutup ke sana. Kalau gini kebuka semua kan. Kalau untuk menutup ke semuanya jadi 45 derajat. Ini sudah, terus kita bereskan alat, sampaikan ke pasien bahwa tindakan sudah selesai, buka sarung tangan, cuci tangan, kemudian kita dokumentasi dan lapor ke dokter. Saat kita lapor ke dokter perlu diperhatikan kita mengukur pakai manometer, jadi kita jelaskan dok nilainya 18 cm H2O. Jadi dokternya pakai manometer gitu. Tapi kalau dokter berapa mmHg kita harus konversi, berarti harus dibagi 1,34. Tapi kalau dari mmHg ke cm H2O dikali 1,34. Kurang lebih begitu. Iya Pak, konversinya. Jelas?